Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di saat orang tua maupun relasi kenalan maupun family sedang merayakan ulang tahun atau ada keperluan-keperluan yang lain, kadang-kadang kita membawa hadiah untuk mereka. Telah diberikan hadiah, mereka akan senang, kita pun yang memberi akan senang pula. Di saat ulang tahun atau acara-acara penting dengan orang tua, kita pun juga demikian. Kita memberikan hadiah, memberikan makanan, pakaian, maupun mengajak rekreasi. Namun setelah meninggal seseorang juga masih memerlukan hadiah, namun hadiah itu tidak berupa barang lagi, dalam bentuk fisik lagi, namun berupa jasa, ya, sesuatu yang tidak kelihatan. Sang Buddha mengatakan hadiah terbesar yang bisa diberikan seseorang yang hidup kepada yang telah meninggal yaitu pelimpahan jasa, ya, pelimpahan jasa. Sekalipun memakai kata pelimpahan, ada sesuatu yang berpindah, namun dalam kaitan pelimpahan jasa ini tidak ada sesuatu yang berpindah. Kalau di dunia pengadilan itu ada yang berpindah, surat-suratnya sudah dipindahkan, dilimpahkan dari tangan si A ke tangan B, kan ada sesuatu yang berpindah, surat-suratnya berpindah tangan. Namun istilah pelimpahan jasa di dalam agama Buddha ini bukan berarti kebaikan-kebaikan Bapak Ibu dilimpahkan kepada leluhur mengurangi kebaikan Bapak Ibu, menambah kebaikan yang telah meninggal. Itu tidak demikian. Tidak berlaku hukum matematika. Jadi bahasanya itu bahasa yang tidak biasa, istilah pelimpahan jasa ini. Apa maksudnya pelimpahan jasa ini? Kurang lebihnya demikian. Jadi almarhum leluhur, ya, itu sedang di salah satu alam kehidupan. Kita yang masih hidup melakukan pelimpahan jasa, kebaikan-kebaikan itu sebagai rasa simpatik, mudita paramita. Di saat kita berbuat baik dalam bentuk apapun melalui pikiran, ucapan, dan tindakan ini akan juga diketahui oleh leluhur yang telah meninggal, seseorang yang telah meninggal. Apabila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dicocoki dengan yang meninggal, itu baru akan merasa senang, merasa bahagia mereka. Apabila mereka merasa senang dan bahagia, itulah mendapat manfaat dari kebajikan yang kita lakukan ini. Tapi sebaliknya, apabila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak direspon dengan kebahagiaan si leluhur atau yang telah meninggal, artinya itu juga tidak bernilai manfaat bagi leluhur yang telah meninggal. Kemudian juga di kalangan umat Buddha ada sebuah teori, tidak semua alam kehidupan itu bisa menerima pelimpahan jasa. Hanya alam Paradatu Pajika Veta, ini alam khusus, alam peta yang bisa menerima pelimpahan jasa. Apabila di alam-alam lain itu tidak bisa, maka persembahan-persembahan maupun sembahyang ini adalah salah satu bentuk antisipasi dari keluarga yang meninggal. Seandainya yang meninggal terlahir di alam Paradatu Pajika Peta ini, yang bisa menerima pelimpahan jasa ini yang berguna dan yang bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Apabila ada nilai manfaatnya juga tentunya ada ikatan karma yang meninggal dengan yang hidup. Apabila tidak ada nilai ikatan karma juga tidak akan efektif juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat keluarga kita meninggal, tetangga kita meninggal, saudara kita meninggal, atau relasi kita meninggal, di samping kita menyatakan simpatik kepada yang hidup, namun juga kita menyatakan simpatik kepada yang telah meninggal.
seolah-olah yang meninggal itu mau melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan biar tidak menemui kesulitan-kesulitan, kita bawakan bekal. Bekal itu adalah melalui doa atau pelimpahan jasa ini. Bekal yang kita bawakan ini, saya katakan di depan, kalau orang mati itu bukan bentuk berupa barang, sekalipun juga di kalangan masyarakat itu juga banyak disimbolkan dengan barang-barang tertentu sebagai ungkapan harapan-harapan kepada yang telah meninggal. Saya orang Jawa, di daerah-daerah tertentu di saat ada orang meninggal, itu di saat mengantar ke pekuburan, itu yang bagian depan itu ada yang membawa sapu lidi. Ya, apa fungsi sapu lidi? Untuk membersihkan. Sebuah harapan yang hidup kepada yang meninggal, mendoakan semoga jalan yang kau lalui itu bersih, terang, dengan dikasih sapu. Ini kan sebuah doa dan harapan juga melalui simbol sapu, ya itu. Kemudian juga orang yang meninggal itu dibawain tegan atau kelapa muda. Ini sebuah harapan kepada yang meninggal, sebuah pesan yang hidup kepada yang meninggal. Kamu kalau sampai di kuburan nanti ditanya malaikat jangan deg-degan, ya tegan. Ya. Kemudian ada juga dibawahi kendi, ya kendi dari kata teken sing gede. Ini adalah bahasa tertentu. Kalau di agama Buddha, seseorang yang telah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha itu seolah-olah sudah mendapatkan resep atau tiket untuk masuk alam bahagia. Jadi pernah juga ya ada seseorang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha atau percaya kepada Buddha, Dharma dan Sangha, kemudian karma buruk berbuah karena kehidupan yang lalu dia kena seruduk sapi meninggal. Terlahir di mana? Ya, di alam bahagia karena pernah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Terlahirnya di alam surga. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, harapan-harapan itu pun sering kita lakukan sebuah doa kepada yang telah meninggal. Ada juga di kalangan masyarakat Chinese dalam tradisi orang yang meninggal di samping peti jenazah atau setelah 49 hari dikirimi rumah-rumahan dalam bentuk kertas, duplikat-duplikat rumah-rumahan. Ini kan juga mengandung sebuah doa, sebuah harapan setelah meninggal di sini agar di alam sana papa pun orang yang telah meninggal pun mendapatkan fasilitas kehidupan berupa rumah-rumahan. Ya, sebuah doa, sebuah harapan agar di alam sana itu di saat bepergian itu tidak mengalami kesulitan, dikirimi pesawat, ya pesawat terbang. Ada lagi dikirimi mobil-mobilan, ya. Ada lagi dikirimi uang-uangan, ya. Sebuah doa, sebuah harapan agar setelah kelahiran saat ini di alam berikutnya pun orang tua kita atau yang telah meninggal mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikirimi ini agar orang yang telah meninggal tidak melekat terhadap apa yang dipunyai di dunia ini. Ya, yang dipunyai di dunia ini apa? Ya fasilitas salah satunya yang utama rumah. Rumah-rumah sudah dibawakan, sudah dikirim biar tidak melekat. Arwah yang melekat dengan keduniawian itu juga akan menghambat proses kelahiran berikut-berikutnya. Ada juga semasa hidupnya itu orang berprestasi, mendapat piala. Biar tidak melekat dengan piala yang didapatkan, pialanya ikut dibakar juga, dikirim juga. Namun bukan berarti yang meninggal suaminya kemudian biar tidak melekat pada istrinya yang masih hidup, istrinya ikut dibakar, ya itu tidak demikian, ya. Jadi untuk mengatasi kemelekatan salah satunya adalah dikirimkan simbolnya. Kemudian yang kedua, dilihatkan rumah-rumahan keluarganya yang masih hidup, sebuah pesan agar yang masih hidup ahli warisnya itu bisa memelihara, bisa menghargai
apa jerih payah dari orang tua. Jerih payah dari orang tua apa? Ya rumah-rumahan, ya rumahnya, mobilnya, dan fasilitas-fasilitas kehidupan yang pernah dibelinya. Itu dihargai. Jangan sampai peninggalan orang tua, anak-anaknya tidak menghargai warisan. Model dijual. Dijual boleh asal dibelikan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, ya. Karena ada juga ketika orang tuanya masih hidup mau jual-jual kan sungkan, tidak berani dengan orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal langsung warisannya habis, terjual, ya. Ada yang makna-makna, ya, di saat kita melihat orang meninggal, sarana dan prasarana. Kemudian juga di depan foto ini kita lihat saji-sajian makanan-makanan ini juga sebagai alat dan simbol saja, ya, agar di alam sana orang tua kita tidak kesulitan mendapatkan makanan-makanan. Bahkan makanan-makanan yang disajikan di saat peringatan-peringatan itu jauh lebih banyak dan lebih mewah biasanya. Ketika hidup belum tentu sebanyak ini, selengkap ini, namun setelah meninggal kita lengkapi, ya, agar di alam sana tidak kekurangan apa-apa. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak doa-doa dengan simbol-simbol yang kita kirim, yang kita bakar, yang kita persembahkan ini? Tergantung, ya. Ada faktor utama yang menentukan agar menjadi kenyataan di sana. Semasa kehidupannya seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan, baru di alam sana itu akan memanen apa kebaikan yang ditanam. Kalau semasa kehidupan di dunia ini dia suka berdana makan, di sana pun di alam berikutnya akan mendapatkan makanan. Di alam sana itu bisa di alam manusia lagi, lahir lagi sebagai manusia. Dia tidak perlu kerja keras, lahir di keluarga kaya, otomatis tersedia apapun yang dikehendaki. Terlahir di alam sana mendapatkan rumah yang mewah dan megah, langsung terlahir di istana, menjadi manusia lagi, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itulah yang akan kita panen dalam kelahiran sebagai alam manusia lagi, alam surga maupun alam-alam yang lain. Maka tidak pernah sia-sia kita melakukan kebajikan. Berulang-ulanglah untuk selalu memupuk kebajikan, sebab hanya kebaikan itulah yang akan menyejahterakan kita. Kita terlahir di alam sejahtera, alam penderitaan tergantung dari perbuatan yang kita perbuat, baik dalam kelahiran saat ini maupun kelahiran-kelahiran yang lalu. Semoga dengan selesainya acara 28 hari ini sebagai wujud bakti dan gambaran alam pikiran yang hidup kepada yang telah meninggal, apa yang menjadi harapan kita, leluhur almarhum Bapak Irwan Sugianto di alam yang sedang ditempati ini benar-benar bisa menikmati apa yang dipersembahkan ini, karena tingkat kebaikan, kebajikan-kebajikan yang diperbuat beliau semasa hidupnya maupun dukungan pelimpahan jasa yang kita lakukan pada hari ini. Sadu, sadu, sadu.